ingin bermanfaat juga ya, ilmu kita juga biar bermanfaat, Hmm. ya kita sempatin waktu. Oke. Kita bagi waktu kerja di rumah Heeh. sama ngajar santri. Halo Sobat Kurasi, selamat datang di Kurasi Channel. Kupas seputar informasi di mana obrolan santai, syarat makna, unik, dan juga inspiratif. Kali ini bersama saya, Abot Agus Gunawan. Dan tentu saja di episode kali ini, kita kedatangan seorang polisi yang religi, karena dia katanya juga pimpinan pesantren. Kemudian dia juga dulu masuk polisinya karena juga seorang santri. Dan seperti apa keseharian dari seorang polisi santri ini, kita akan bahas setelah video berikut ini. Beliau adalah seorang Babin Kamtibmas di Polsek Lembang. Langsung aja kita kenalan, ini dia Bribka Taufan Rizky. Wah, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Sehat Pak Kang Kabet. Sehat. Sukron. Naam. Alhamdulillah. Siap. Bribka Taufan Rizky ini adalah seorang anggota Babin Kamtibmas dari Polsek Lembang. Bang, ini pakai peci, terus pakai sorban, Aduh. begitu ya. Ini Siap. berangkat katanya dari santri menjadi seorang polisi ya betul, Bang ya? Betul. Mungkin bisa disampaikan dulu Bang, ceritanya dulu kok. Abang ini kan berangkat dari santri. Betul. Berapa tahun dulu pesantren Bang? Saya pesantren 3 tahun di Al-Basariyah. 3 tahun, saya 9 tahun Bang. Alhamdulillah tuh. Sama-sama anak santri. Anak santri gitu ya. Oke, 3 tahun Bang. Alhamdulillah, betul. Jadi santri gitu ya? Santri, betul. Oke, terus tiba-tiba jadi polisi itu ceritanya gimana Bang? Ceritanya panjang sih. Mm-mm. Jadi ketika itu saya masih kuliah. Mm-mm. Kuliah di UIN. Mm-mm. 2009. Nah, lihat Polres Cimahi membuka pendaftaran polisi khusus bagi santri. Oh, jadi Nah. awal masuk ke Polres Cimahi ya? Betul, Polres Cimahi. Pak Kapolres Cimahi, ini anak buah Anda. Siap. Masuk Oke. Cimahi. Nah, daripada ijazah saya nganggur, maksudnya kuliah gitu kan, tapi punya skill di bidang dakwah, akhirnya saya daftar. Oke. Daftar. Nah, kebetulan waktu itu saya nggak tahu kayak gimana pendaftaran polisi dan sebagainya. Yang penting daftar aja, dan nggak bilang sama orang tua. Nah, ketika masuk sana, oh ternyata ini khusus kita disuruh pidato atau ceramah. Ceramah. Iya, dengan 10 tema kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, kita pidato tersebut di Kapolri Priangan dulu sama Kapolres dan lain sebagainya. Ketika saya waktu pidato tentang kenakalan remaja, di stop sama Kapolri, saya kaget, ngapain gitu di stop. Dan akhirnya udah lulus. Zaman waktu itu Kapolresnya Pak Tibun Pradopo. Oke, artinya gini, masuk kepolisian jalur santri ini Ya. Selain tes umum gitu ya, ada tes psikotes, kesehatan sebagainya, berarti ada tambahan tes ceramah. Ceramah, betul. Luar biasa. Dan ngaji. Ngaji. Iya, ngaji surat-surat ayat juz 30. Oke, Juz dan itu 30. Abang lulus semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Tahun 2009. 2009. Ya. Itu bagaimana dukungan keluarga pada saat itu? Atau katanya Abang nggak bilang ya sama orang tua kalau Abang masuk polisi ya? Saya nggak bilang, soalnya saya kuliah ke UIN, sambil kuliah gitu kan. Saya bilang ke orang tua, kuliah aja. Kenapa jam 5 subuh udah mau ke kampus gitu kan. Akhirnya ya pada daftar tes polisi gitu kan. Betul, karena ya berawal dari jiwa juga ingin jadi abdi negara lah. Abdi negara. Betul. Biasa. Berarti sudah berapa tahun Bang jadi polisi Bang?
2009 berarti udah 13 tahun. 13 tahun. Luar biasa. Alhamdulillah. Terasa gitu ya. Oke, baik. Bang sudah beristri sekarang? Alhamdulillah. Sudah punya anak? Anak 3. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Ini kan berbicara mengenai apa ya namanya kegiatan polisi nih, Bang. Betul. Ini kan polisi kadang-kadang juga kan tak kenal waktu nih, kadang pagi, siang, malam. Pernah ada protes lah dari istri gitu ya? Ada. Waktu itu masih pernikahan muda lah ya. Pernikahan muda, baru punya anak 1, masih bayi gitu kan. Kegiatan full padat dari pagi sampai subuh gitu kan. Anak namanya pasangan muda, dia ngurus bayi sendiri, nggak ada yang ngebantuin apa suaminya, pulang-pulang saya dimarahin sama istri. Jadi langsung di Polres Cimahi penempatannya. Oke, langsung ke Babin Kamtibmas atau dulu apa dulu? Dulu di Dalmas. Oh, di Dalmas. Okay. Masih muda ya? Masih muda. Bintara remaja. Oke. Berarti dulu Bintara masuknya? Masih Bintara. Oh, Bintara remaja. Ya, awal mulanya itu masuk pesantren, masuk polisi jalur pesantren, dikhususkan untuk jadi Babin Kamtibmas. Memang khususnya. Jadi Babin Kamtibmas. Nah, tugasnya adalah yaitu ceramah, memberikan pemahaman, himbauan kepada masyarakat. Jadi ketika sebelum Jumat berkumandang atau imam khutbah, kita himbauan dulu Kamtibmas. Gitu. Artinya seorang polisi Babin Kamtibmas ini kan memang dekat dengan masyarakat. Betul. Begitu ya. Emang semuanya harus bisa ngaji, Bang, kalau Babin Kamtibmas. Harus bisa. Pengennya pimpinan seperti itu, gitu kan. Pengennya pimpinan seperti itu. Jadi kita punya skill di bidang dakwah, yang mudah-mudahan kita juga mengamalkan Rasulullah bersabda, baligul ani walau ayah. Sampaikanlah dariku pesanku walau 1 ayat. Baik, Pak Ustadz. Gitu kan. Jangan lupa, Pak Ustadz. Oke. Bang Taufan, ini tepatnya di Polsek Lembang ini di kecamatan atau di kelurahan apa nih tugasnya? Saya di Kecamatan Lembang, Desa Mekarwangi. Desa Mekarwangi. Jadi setiap Babin Kamtibmas ini satu desa? Satu desa. Oke, satu desa, satu Babin Kamtibmas. Tugas utamanya apa sih, Pak, Babin Kamtibmas? Penyuluhan sih sebenarnya, menghimbau. Sebelum terjadi kita harus memberikan himbauan dulu. Misalkan kenakalan remaja nih, gitu kan. Dengan saya sebagai Babin Kamtibmas ke kelurahan, ke desa, ke Karang Taruna, terus kemudian ke tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah selaku saya sebagai Babin Kamtibmas, banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi polisi lain tidak dapatkan gitu kan. Karena kita sebagai Babin Kamtibmas bertemu langsung, terjun langsung dengan masyarakat. Tahu gitu bahwa masyarakat ini seperti ini loh, gitu kan. Baik. Itu. Jadi RT berapa di sana, Pak? Ada berapa RT dari kelurahan? RT-nya ada 65. 65. RW-nya ada 11. Masih ingat nama RT-nya, Pak? Nama RW-nya? Banyak inget ya. Oke. Kalau berbicara mengenai tugas kepolisian nih, apalagi Babin Kamtibmas ini kan dekat dengan masyarakat. Begitu. Artinya harus standby ya, Pak? Betul, kita harus on call. HP kita nggak boleh mati. 24 jam gitu. 24 jam. Kalau misal ada Pak RW ataupun juga Pak Lurah yang ada kejadian dan sebagainya. Betul. Baik. Apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa ketika jadi Babin Kamtibmas, satu kenangan yang nggak bisa dilupain, Pak? Sebenarnya ini kenangannya sih lucu sih. Jadi waktu itu saya ngejabat bukan di Mekarwangi ya, di Desa Wangunsari. Jadi saya udah tiga desa. Oh, 3 desa. Pindah. Tapi tetap masih di Polsek Lembang. Iya, betul. Saya masuk ke Polsek Lembang 2015. 2015 saya di Babin Kamtibmas Desa Wangunsari. Wangunsari, gitu-gitu ada laporan anak hilang melapor ke Polsek. Itu baru 12 jam. Baru 12 jam kan. Mungkin ketentuannya 24 jam ya. Satu hari baru bisa melaporkan, membuat kita surat kehilangan anggota keluarga. Nah, kata saya udah sama Pak Babin aja. Udah kita cari sama Pak RT, Pak RW, Pak Kades. Gitu kan. Kita cari. Ternyata dia lagi ngapain coba? Lagi tidur di saung, kecapean. Baik. Itu udah berapa hari tuh dilapornya? Itu dia hilang dari pagi malam. Malam hilang. Kayaknya mungkin kecapean lah, nggak tahu apa gitu kan. Nah, akhirnya dia
ketemu di saung lagi tidur, dibangunnya susah bangunnya Pak. Itu saung sama rumahnya jauh Pak? Jauh, di sawah kan, deket kebun-kebun gitu. Itu ngapain di situ? Tidur dia, tidur. Oke. Makanya saya kaget, Pak, ketawa-ketawa sama Pak Kades sama ya aduh ya Allah, itu yang paling luar biasa menurut saya. Kalau yang paling bukan tidak disenangi ya, sesuatu yang apa ya, suka dan dukanya apa nih kalau jadi Babin Kaptimas? Kalau dukanya sih kita emang hidup kita untuk negara ya. Oke. Ya. Jadi keluarga mungkin waktunya diambil oleh kita sebagai Babin Kaptimas untuk melayani masyarakat di desa. Seperti itu. Karena meskipun kita di luar, ketika ada telepon dari Pak Kades, Pak RT, Pak RW, Pak ada perkelahian, kita harus ninggalin. Ingat itu kejadian dukanya, waktu saya nganterin istri mau berobat ke rumah sakit, tapi ada telepon dari Pak RW, ada perkelahian. Dan akhirnya saya titip pakai Grab istri saya. Istri? Iya. Karena untuk datang ke ke TKP perkelahian untuk melerai atau memediasi dua belah pihak. Seperti itu. Bang Taufan sebenarnya cita-cita Bang Taufan pengen jadi polisi Bang dari awal. Katanya dulu kuliah ingin jadi seorang jurnalis ya? Iya. Saya dulu kuliah di UIN, jadi sedikit kuliah di UIN, masuk ilmu jurnalistik. Jadi kalau yang seangkatan sama saya. Tapi lulus di sana di UIN? Enggak, karena kita masuk polisi. Oh jadi lebih milih polisi waktu itu kan? Betul, daftar betul, gitu daftar ya? polisi karena sudah ada lulus. Keinginan kuliah lagi sekarang? Alhamdulillah. Atau ingin jadi sekolah perwira nanti? Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Jadi cita-citanya apa itu? Cita-citanya dulu saya pengen punya pondok pesantren dan alhamdulillah terkabul. Alhamdulillah. Nanti kita bahas tentang siap pesantren ya. Luar biasa. Oke, jadi tadi udah 13 tahun ya. Betul, 13 tahun di kepolisian. Betul. Ini luar biasa, dan tentu kalau berbicara mengenai keamanan, kemudian juga mengayomi dan lain sebagainya. Ini kan kalau di Lembang ini kan tempat wisata nih Bang. Yap. Betul. Ada yang aneh nggak sih di tempat wisata? Artinya gini kan, kita menghadapi orang kan bukan orang sana juga ya. Betul, betul. Ini banyak juga yang pendatang, atau juga mungkin warga negara asing dan sebagainya. Ini kan juga harus punya kemampuan khusus dong, bahasa Inggris, bahasa Arab juga oke ya. Alhamdulillah. Nah ini gimana Bang? Jadi ada pengalaman waktu itu kita lagi jaga di tempat wisata di Lembang. Ketika itu ada orang Arab, dia lagi berkunjung mungkin wisata. Nah, si tukang karcisnya atau tiket karcisnya dia bingung ngomong bahasa apa gitu kan, dan minta bantuan kepada saya. Ya alhamdulillah saya bisa sedikit bisa bahasa Arab gitu, dan alhamdulillah ngebantu juga gitu. Dan kedua, waktu ada laporan ke Polsek, waktu itu ada laporan orang Dubai kalau nggak salah, orang Dubai, dia laporannya kehilangan pakaiannya lagi di laundry. Dia nge-laundry baju 30 setel. 30 setel dia kehilangan baju, dia lapor dengan bahasa Arab gitu kan. Akhirnya dipanggil saya. Tolong itu jelasin gimana apa gitu kan. Kan dia pakai bahasa Arab ya, bahasa Arab. Alhamdulillah dengan ya mungkin Allah tunjukkan mungkin saya untuk pesantren ya ini mungkin tujuannya gitu kan. Orang tua masalahnya saya biar saya jadi orang yang bermanfaat ya buat masyarakat gitu. Luar biasa ya. Oke, masih kita di channel Kurasi dan tentu saja masih bersama Bribka Taufan Rizky membahas mengenai keseharian Babin Kaptimas ya di Polsek Lembang begitu ya. Oke, Bang, ini punya pesantren atau pembina atau ngajar di sana atau bagaimana nih Bang? Semuanya. Oh, semuanya. Jadi pesantrennya di mana tuh Bang? Di Langansari. Oh, Langansari. Perbatasan dengan Desa Mekarwangi gitu kan. Namanya pesantrennya itu Pesantren Darul Al-Huda Al-Aziz. Darul Huda Al-Aziz. Al-Huda Al-Aziz. Ya. Dulu kita kan saya suka ngajar ya. Ngajar agama, fikih, tauhid gitu kan. Terus kenakalan remaja juga, himbauan Kaptimas juga gitu kan. Nah, akhirnya ada Pak Ustadz gitu kan bilang mau bikin pesantren yuk gitu kan, anak yatim kasihan gitu.
Itu keinginan saya juga, kata saya tuh gitu. Karena cita-cita pengen Betul, punya tapi kan pesantren tidak ya? bisa Oke. kita terjun langsung karena kan dengan tugas saya sebagai Oke. Babin Kaptipmas nggak bisa kita fokus. Akhirnya Mhm. silakan Bapak jadi pimpinan pondok pesantren, saya jadi pembina aja. Oke. Saya ngajar juga di sana, Mhm. saya ngaping juga gitu kan, cari donatur gimana cara untuk donaturnya. Insya Allah kalau rezekiin, kata saya gitu. Oke. Itu sudah berapa lama pesantren itu berdiri? 2020. 2020, sekarang 2020 5 tahun. Betul. Jadi aktivitas Bang Taufan ini selain jadi seorang polisi, betul. Babin Kaptipmas, tapi Ngajar juga juga. mengajar. Ngajar, betul. Rumah dari pesantren jauh nggak? Setengah jam. Oh, setengah 30 jam. menit, betul. Tiap hari itu ke pesantren atau gimana? Karena kan tugas saya kan sebagai polisi Mhm. pasti ada selalu tugas Oke. dari kepolisian. Cuman alhamdulillah dikasih izin oleh pimpinan gitu kan. Jadi saya ngajar itu di pondok pesantren saya seminggu 3 kali. Oke. Hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat di pesantren yang lain. Kita buktikan kalau misalkan Bang Taufan ini santri dulunya. Ingat nggak ini? Wal kullu sohamu halilahu wa mukabbiro. Ini kalau misalkan kau berbicara mengenai kiroah, Bang. Kiroah. Kita denger ya suaranya, Bang. Aduh. Boleh dong, Bang. Ini pemirsa pengen tahu nih. Oke. Ini suara emasnya Al Mukarram Ustadz Taufan. Mungkin dari kitab Al-Bulughul Maram ya. Oh, boleh. Boleh nggak apa-apa? Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bilwadi wa aksamu huwa kalamul al-mufidu. Gitu. Jadi ini kitab ini tentang Bapak pesantren juga kan sama? Alhamdulillah. Tentang pesantren ini, tentang kitab ini tentang tajwid, makhorijul huruf, doma, fathah, dan kasroh. Nah, jadi kitab ini wajib sih sebenarnya kalau kita baca Quran harus tahu dulu makhorijul huruf. Oke, itu juga diajarkan kepada santri di sana. Betul. Ada berapa santri di sana, Bang? 40. 40. Itu usia berapa tahun aja? Dari mulai 5 tahun sampai ada yang udah SMA. Ada berapa pengajar di sana, Bang? Cuman 3. Oh, cuman 3. Iya. Seminggu ya. 3 pengajar, betul. 40 orang. 40 itu orang. Gimana ngebaginya, Bang? Luar biasa. Oke. Karena kita ingin bermanfaat juga ya. Ilmu kita juga biar bermanfaat. Ya kita sempat-sempatin waktu. Oke. Kita bagi waktu kerja di rumah sama ngajar santri. Oke. Baik, ini untuk pemirsa yang sekali lagi pengen tahu pesantrennya di mana, Bang? Di pesantren di Langansari. Nama pesantrennya Darul Huda Al-Aziz. Darul Huda Aziz, ya. Desa Wangun, Langansari. Langansari di daerah Lembang, Kecamatan Lembang ya. Betul. Nanti bisa ketemu dengan Bang Taufan, dan tentu saja ini siapa tahu gitu ya, di luar sana pemirsa yang ingin mengunjungi dan juga melihat, siapa tahu juga ini ada donatur, Bang. Iya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan. Ya. Biasanya suka ada donatur ini Al-Qur'an, betul. Kemudian juga logistik dan lain sebagainya. Betul. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ya mungkin bagi pemirsa yang ingin berkunjung silahkan gitu kan. Dan pesantren ini juga kan pesantren yatim piatu. Oh, yatim piatu. Yatim piatu. Sudah ada donatur saat ini? Ada ya? Ada dari asing, alhamdulillah. Cuman karena kita masih kekurangan. Masih kekurangan untuk fasilitas masjid khususnya. Bang, kenapa pengen punya pesantren, Bang? Ingat apa sih, Bang? Kata-kata Buya. Apa itu? Waktu di pesantren di Al-Basariyah. Kamu kalau udah besar jangan lupa harus punya santri. Kenapa, Bang? Itu mencari keberkahan hidup. Karena santri itu kalau kita didik dengan baik, dia akan mendoakan kepada Allah dan akan mencari keberkahan kepada kita sendiri. Ini pertanyaan gampang sih, Bang. Siap. Pilih jadi ustadz, pilih jadi polisi, Bang? Dua-duanya. Pilih jadi pimpinan pondok pesantren atau pilih jadi polisi, Bang? Dua-duanya. Karena kalau pilih salah satu tidak mungkin. Karena saya berawal dari polisi bisa seperti ini. Dan pesantren juga adalah cita-cita saya. Alhamdulillah. Luar biasa ya.
Oke. Mungkin jalannya. Jalannya begitu ya. Oke. Tapi kan capek ya Bang ya kalau berbicara mengenai kegiatan polisian, nyantri dan lain sebagainya begitu. Ini kalau daerahnya emang di Lembang ini kan perbukitan gitu. Iya. Jauh nggak sih dari kota Lembang itu? Dari Alhamdulillah. Pasar Lembang nih? Jauh. Ada hampir 8 sampai 9 kilo lah. Tapi kan jalannya medannya naik turun. Gitu. Karena kan perbukitan di sana. Dan jalannya jelek. Jalannya jelek? Iya. Oke, betul. luar biasa. Oke, Bang. Jadi polisi iya, kemudian juga pembina pesantren iya gitu. Nah di sana diajarkan selain mengaji ataukah juga diajarkan untuk berwirausaha nggak sih? Betul. Untuk Bermuamalah ya. Ya. Alhamdulillah kalau di sana santrinya saya diajar untuk bikin warung. Oh bikin warung. Warung minuman kayak pop es kayak gitu. Terus kita biar dia bisa bermuamalah, biar bisa dagang dan hasilnya biar bisa sebagian untuk tabung buat mereka mungkin kita pengen kuliah gitu kan, dan sebagainya buat jajan mereka gitu. Karena kita kan tidak mungkin ya terus-terusan, ya mudah-mudahan Allah kasih umur panjang dan rezeki yang banyak gitu kan, kita bisa terus bertahan gitu kan. Gempuran kan sekarang banyak ya, yang nggak mau masuk pesantren, dan saya miris gitu dengan sekarang kenakalan remaja. Mudah-mudahan masyarakat aware gitu dengan anak-anak kita gitu. Baik, ini kan juga untuk mengantisipasi anak-anak ataupun juga kenakalan remaja. Betul. Gitu kan. Ini kan lagi rame nih barak militer gitu. Betul. Di pesantren juga salah satunya bisa mendidik anak-anak supaya bisa lebih baik ya karakternya gitu. Di pesantren Abang sendiri gimana? Jadi kesehariannya di kita itu sebelum Bapak Gubernur ada barak militer, alhamdulillah 2020 kita sudah melaksanakan pembinaan. Oh sudah. Betul. Seperti apa tuh pembinaannya? Pembinaannya yaitu mengajar ilmu tauhid, ilmu taklim. Jadi adab anak atau santri kepada guru dan orang tua. Dan ketika sekarang banyak kasus anak-anak yang melawan orang tua sampai membunuh, nauzubillah min dzalik ya gitu kan. Kita sudah mendidik dengan kitab Ta'limu Ta'lim, yaitu adab seorang anak kepada orang tua. Gitu. Jadi ketika oh iya bahwa dosa loh. Kita berkata aja kan dosa, apalagi kita melawan orang tua. Gitu. Jadi jangan cuma minta jajannya aja ya sama orang tua gitu ya. Betul. Ketika disuruh tunggu mah sebentar gitu itu kan. udah dosa kan. Rasulullah boleh, kan udah mengajarkan bahwa tidak boleh kita melawan perintah orang tua gitu kan. Kecuali dengan menyuruh dengan kejelekan gitu kan. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, dari 40 santri di sana tuh orang mana aja, Bang? Paling jauh orang Tangerang. Orang Tangerang. Sama Lampung. Oke. Itu yatim piatu dan memang betul, karena pure ditanggung sama pesantren gitu ya? Iya, jadi ada yang orang tuanya nggak sanggup. Dianterin ke sana? Betul. Orang tua nggak sanggup. Ada yang tidak punya ayah, ibunya sibuk, anaknya banyak gitu kan, dititipin ke pesantren itu, dan kita didik insya Allah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Santrinya. Baik. Kita kembali lagi ke tugas Bang Taufan nih sebagai Babin Kamtibmas begitu kan. Harus dekat dengan masyarakat dan sebagainya, terutama religi ataupun juga di masjid begitu. Abang sering menjadi imam? Saya pengurus DKM. Oh, alhamdulillah. Pengurus DKM Masjid Utsman bin Affan. Dulu ketua DKM. Alhamdulillah sekarang jadi pengurus DKM karena banyak tugas. Saya kan nggak bisa kita nge-handle ya. Betul. Karena tugas polisi itu kompleks ya. Dalam arti kita harus bersosialisasi dengan masyarakat. Betul. Gitu kan. Saya juga harus ngajar juga gitu kan, dengan masyarakat juga harus sambang gitu. Jangan sampai masyarakat tidak tahu keberadaan polisi di desa seperti itu. Ini kan berbicara mengenai pencitraan polisi ini artinya juga kan membangun kepercayaan lah. Karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya aparatur sipil negara begitu ataupun juga aparat negara ini kan membawa nama lembaga dan membawa
nama Bang Taufan sendiri, apalagi dekat dengan masyarakat. Apa yang sudah dilakukan Bang Rizky dalam membangun citra yang baik kepada masyarakat? Kalau saya sih bermula dari diri sendiri saya sendiri. Karena saya seorang polisi, tidak lepas bukan dari Taufannya, tapi dari saya memegang amanah seragam ini, gitu kan. Ketika kita berbuat salah, bukan hanya saya sama keluarga yang dicela, tapi kan institusi juga, betul kan? Nah, saya membangun trust buildingnya itu, membangun kepercayaannya itu dengan kita mendirikan pesantren, sambang, gitu kan, memberikan himbauan kepada masyarakat, gitu kan, kepada anak-anak sekolah juga, gitu kan, pembinaan SD, gitu kan. Alhamdulillah saya diterima oleh masyarakat. Yang dulunya mungkin di Lembang saya belum punya saudara ataupun teman, dan sekarang sudah berapa tahun ya? 2015 saya masuk Lembang. Berarti udah hampir 8 tahun ya? 9 tahun ya, betul. 8-9 tahun. Udah banyak yang mengenal saya gitu di Lembang. Bang, untuk jalur masuk polisi dari santri ini masih berlaku atau sudah tidak ada Bang programnya? Saya berharap sih harusnya ada. Karena ini juga untuk para santri ini lagi nonton. Betul. Ini kan pengen juga nih yang pengen jadi polisi gitu kan. Harus semangat para santri, karena kita tidak tahu kapan rezeki itu datang ya. Dalam arti, alhamdulillah saya juga kan masuk polisi dalam jalur santri gitu. Santri ya. Dan alhamdulillah semua gratis, tidak dipungut biaya. Bahkan ada program yang hafal 30 juz masuk Polri. Betul. Luar biasa. Juz 30 maksudnya. Juz 30. Wah, 30 juz ya ada gitu kan, tapi sulit sih karena saya ngapalin 3 juz juga kadang suka lupa. Jadi tahfidz Quran, betul. Luar biasa. Selain itu Bang, kalau dari santri sendiri nih program khusus untuk masuk Polri selain tadi dia hafalan Quran, kemudian dia harus jago berdakwah. Betul. Itu apalagi harus hadis atau apa? Sebenarnya kalau untuk masuk polisi jalur pesantren itu yang penting kita bisa memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya terkait masalah himbauan Kamtipmas gitu kan. Kamtipmas yang dimana tugas polisi itu memberikan himbauan keamanan ketertiban, gitu kan, keamanan ketertiban. Kalaupun misalkan kita sebagai polisi tidak tidak aware, tidak memprioritaskan masyarakat, ya nggak usah jadi babin Kamtipmas. Jangan baperan ya Bang. Jangan baperan lah, itu nama. Ya kan, yang namanya ngurus masyarakatnya kan nggak mudah nih Bang. Nggak mudah, betul. Ya kan, apalagi satu kelurahan. Betul. Satu kelurahan berarti mungkin bisa lebih dari 1.000 orang ya Bang? Hampir 8.000. 8.000. 9.000, 8.000. Oke. Masalah apa sih Pak yang paling sering dihadapi Bang? Masalah KDRT sih sebenarnya. Oke. Pada saat ada masalah KDRT, posisi ataupun juga tugas Babin Kamtipmas ini apa nih? Jadi gini, kalaupun ada masalah KDRT di wilayah ya, pasti bikin laporan kan. Laporan terkait sebenarnya banyak sih KDRT, ada KDRT fisikis, ada KDRT kekerasan dengan verbal gitu kan. Ada juga KDRT dengan ancaman. Ya, WhatsApp dan sebagainya gitu kan. Nah, kalaupun untuk KDRT dalam kasus verbal udah pemukulan, kita ajukan untuk membuat laporan. Artinya Babin Kamtipmas mendampingi. Betul, mendampingi saja. Tapi kalau untuk hanya ancaman dan kekerasan psikis, kita memediasi kedua belah pihak. Misalkan ada mediasi dulu oleh Babin Kamtipmas dengan aparat setempat kewilayahan. Betul. RT RW dan kepala desa. Kita mediasikan dahulu permasalahannya apa gitu kan. Kasusnya seperti apa kita, karena kan tidak mungkin menerima hanya satu belah pihak, tapi harus dua belah pihak gitu kan. Nah, kita berada di tengah-tengah. Bang, satu desa 8.000 orang, satu polisi, kayaknya nggak seimbang Bang. Makanya ada Babinsa dari Koramil gitu. Tapi idealnya berapa sih Bang? Harus 2 atau 3 satu? Harusnya. Abang pengennya kan nggak mungkin sendiri Bang. Kan ada program nih dari Pak Kapolda, ini ada polisi RW. Oh iya, betul. Polisi RW. Nah, itu beda sama Babin Kamtipmas? Beda. Oh beda. Nah, harusnya itu menunjang kita juga biar kita tidak
masa ada laporan nih, Babin Kamtipmas 1 orang ini belum selesai, ada lagi yang laporan seperti itu. Nah, itu tugasnya polisi RW seperti itu. Baik, luar biasa ya. Jadi kebanyakan KDRT. KDRT. Oke. Terus kalau misalkan tentang apa namanya orang baru datang gitu namanya, pendatang gitu dan sebagainya. Ini kan biasanya ada 1 kali 24 lapor RT RW. Iya, itu gimana dong? Di kita kan kebetulan di Mekarwangi itu perbatasan dengan Kota Bandung ya, Dago gitu kan. Ya ada juga gitu kan pendatang yang banyak lah gitu di kita. Ya kita himbauannya ke RT RW. Karena ada grup RT RW, kita himbauan untuk bagi siapa aja yang datang harus wajib lapor RT RW. Kalaupun dia tidak mau memberikan identitasnya, lapor ke saya biar kita datang sambangi. Kenapa tidak mau mengasihkan identitasnya seperti itu. Kasus yang paling berat yang abang hadapi? Kasus yang berat, yang sulit lah gitu. Yang sulit. Pada saat jadi Babin Kamtipmas. Kalau dia jalani sih nggak sulit sih, nggak sulit. sulit. Tapi yang paling agak ribet lah. Kalau agak susah ribet, lah. Susah masalah tanah sih ya. Oh tanah. Tanah, karena emang tanah itu ya kan, subhanallah. Kembali lagi ya itu mah. Iya, karena pribadi masing-masing ya. Karena kadang ya mohon maaf ya, kayak ini punya sertifikat, ini punya sertifikat, sertifikat ini tidak sama dengan sesuai dengan sertifikatnya, saling klaim 1 meter atau 2 meter, nah itu yang jadi ini sih Babin Kamtipmas. Karena itu kan kalau untuk gugatan kan ya kita mediasiin dulu ya. Ya makanya itu yang mungkin ribet ya. Bang, saat ini yang menjadi sebuah tantangan menurut abang ya, tantangan ataupun juga ya hambatan lah, menjadi seorang polisi yang religi, dekat dengan masyarakat, dan membangun citra yang lebih baik gitu pada masyarakat. Apa yang menjadi tantangannya? Istiqomah sih sebenarnya. Istiqomah. Karena kalau kita tidak istiqomah, ya saya juga jadi apa namanya merasa berkhianat kepada Buya gitu kan. Karena kan setiap gerak gerik abang nih, apalagi pakai baju coklat ini kan dipantau orang nih bang. Sekali, gitu kan. Betul sekali. Karena istiqomah ini berat. Istiqomah ini berat. Kadang kita dihajar dengan rasa malas, capek gitu kan, lelah gitu kan. Terus apalagi dengan keperluan keluarga yang banyak gitu kan, dari keluarga juga, istri, dari orang tua gitu kan. Ya kita harus seimbang gitu. Ya tetap harus istiqomah. Oke. Terakhir bang, himbauan kepada masyarakat, terutama masyarakat Lembang ya. Betul. Silakan bang, terutama untuk keamanan, ketertiban masyarakat. Baik. Bismillah buat masyarakat Lembang dan sekitarnya, Kota Bandung, Cimahi. Alhamdulillah, terima kasih telah sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Lembang khususnya gitu kan. Dan saya juga menghimbau gitu kan agar selalu tetap kita berada di jalan Allah ya namanya. Karena kita lahir di dunia semata-mata untuk beribadah kepada Allah, betul kan? Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Pekerjaan ini selingan, tapi harus dibaiki dengan kebaikan. Maka dari itu, saya bukan sok religius, cuman saya hanya menyampaikan apa yang disabdakan oleh Nabi saya, gitu kan, sampaikan satu ayat. Walaupun itu sulit gitu kan. Makanya dari itu kita menjaga ketertiban, menjaga kedaulatan negara juga kita kan, dan didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua dan bangsa. Amin. Dan terakhir mungkin jangan lupa sholat 5 waktu. Betul. Sholat 5 waktu jangan lupa. Itu udah kewajiban kita. Terima kasih. Sama-sama. Taufan, Kang, biasa. siap. Hari ini banyak pengalaman ataupun ilmu yang mudah-mudahan juga amin. Mudah-mudahan insyaallah. Sehat selalu bang. Amin. Kemudian juga mudah-mudahan sukses untuk pesantrennya. Amin ya Allah. Pesantrennya. Amin. Mudah-mudahan habis ini nanti ada donatur yang amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sama-sama Kang Abot. Siap. Bang Taufan. Siap Kang Abot. Iya. Pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan Bribka Taufan Yusgi, seorang Babin Kamtipmas dari Polsek Lembang. Beliau adalah seorang polisi, kemudian juga seorang pengajar di pesantren,
dan ternyata juga dicintai oleh masyarakatnya karena dia lebih dekat dengan masyarakat. Tentu sosok inspiratif untuk kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan ada Bang Tovan yang lain, terutama dalam melayani, mengayomi masyarakat. Saya Ahmad Agus Gunawan, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Kurasi Channel. Kurasi, kupas seputar informasi, di mana ruang obrolan santai, syarat makna, unik, dan inspiratif. Sampai jumpa.